Selamat berjumpa lagi peserta didik yang bisa dibanggakan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Beberapa minggu yang lalu, pada pertemuan tatap muka yang terdahulu, kita telah mempelajari komponen-komponen AC dan cara kerjanya. Pada pertemuan kali ini, dikarenakan keadaan darurat pandemi COVID-19, pertemuan dilakukan secara online melalui video streaming yang dapat peserta didik akses nanti sesuai dengan link yang diinformasikan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menyimak video perawatan air conditioning atau AC secara sederhana. Perhatikan baik-baik videonya dan kemudian jawablah kuisnya dengan benar. Seperti diketahui bahwa evaporator AC terletak di bagian bawah dashboard. Letaknya memang cukup rendah, seringkali terkena debu dan kotoran. Hal inilah yang membuat evaporator sangat rentan terhadap debu dan kotoran. Untuk mengatasi masuknya debu dan kotoran ke bagian evaporator, banyak mobil yang sudah dilengkapi dengan filter AC. Namun, pemasangan filter AC juga terkadang tidaklah maksimal, mengingat partikel debu dan kotoran sangatlah kecil, sehingga debu dan kotoran sangat mudah masuk ke bagian evaporator. Keuntungan membersihkan evaporator mobil kita antara lain adalah yang pertama, sirkulasi AC di dalam mobil akan menjadi lebih lancar, sehingga suhu udara di dalam kabin tetap dingin. Evaporator menjadi awet dan tahan lama, begitu juga dengan komponen-komponen AC lainnya. Tentu saja akan lebih menghemat biaya karena evaporator tidak perlu diganti terus-menerus. Apa akibatnya jika evaporator mobil atau kendaraan kita kotor? Pertama, sirkulasi AC tidak lancar, sehingga suhu udara di dalam kabin akan terasa panas. Evaporator AC mobil akan cepat rusak, begitu juga dengan komponen-komponen lainnya. Sekarang anak-anak memperhatikan langkah-langkah untuk dapat membersihkan evaporator maupun kisi-kisi atau suhu dari AC. Pertama, mobil dalam keadaan kunci kontaknya off atau mesin dalam keadaan mati. Sebelum membersihkan evaporator, pastikan bahwa mobil dalam keadaan kunci kontak mati atau off. Kemudian kita akan membuka bagian beberapa komponen pada tutup evaporator dan kita akan siapkan beberapa peralatan pembersih seperti hanya sikat gigi atau dapat menggunakan kuas. Yang kedua, mengetahui letak evaporator. Evaporator adalah terletak di bagian bawah dashboard. Dalam beberapa merek letaknya agak sedikit berbeda, tetapi pada intinya di bawah dashboard. Kemudian yang ketiga, kita akan membuka evaporator dan filter AC. Nah, setelah kita buka, bila mana kita mendapati filter AC dalam keadaan kotor, maka kita harus menggantinya dengan yang baru. Tetapi apabila masih dalam keadaan cukup bersih, maka kita cukup membersihkannya dengan angin dari kompresor. Yang keempat, kita persiapkan kaleng spray atau cleaner untuk membersihkan evaporator. Terlebih dahulu, kaleng atau spray cleaner AC kita kocok-kocok dulu, kemudian kita akan menyemprotkan ke evaporator maupun kisi-kisi atau sudu-sudu pada AC. Yang kelima, kita akan menyemprotkan pada bagian ventilasi pada AC, terdapat pada kiri, pada kanan maupun pada tengah. Jika itu double blower, maka terdapat di bagian tengah dari kendaraan.
Dan selanjutnya kita menyiapkan cleaner tersebut ke bagian evaporator. Setelah dirasa cukup, kita membersihkan evaporator, kita beralih pada bagian-bagian lain pada sudu AC. Nah, kemudian setelah kita beranggapan cukup, kita akan biarkan selama 5 atau sampai dengan 10 menit agar semua kotoran-kotoran dapat larut dan kemudian dapat membersihkan evaporator maupun sudu-sudu AC tersebut. Kita menyemprotkan AC cleaner itu yang bentuknya berupa foam atau busa, baik itu pada ventilator maupun pada bagian komponen AC yang lain yang memerlukan untuk kita bersihkan. Perlu anak-anak ketahui bahwa kunci kocak masih dalam keadaan posisi off, jadi tidak ada yang menyala pada lampu indikator. Kemudian kita akan melepas kabinet ini dengan cara kita buka, ya. Kemudian dari bawah kita dorong ke atas. Nah, setelah terbuka, ini kita akan amankan. Lalu kemudian kita siapkan AC cleaner, ini kita siapkan, kemudian kita kocok dulu, ya, kita kocok. Nah, setelah itu baru kita semprotkan ke evaporator. Anak-anak perlu perhatikan, ya. Nah, ketika kita akan menyemprotkan ke evaporator itu jangan lupa, ya, ini kita siapkan, kemudian mesin akan kita hidupkan, ya, mesin akan kita hidupkan, ya. Kita tunggu dulu, kita hidupkan mesinnya dulu. Ya. Jangan lupa posisi tombol ini off, kemudian ini akan kita putar ke posisi maksimal, ya, seperti ini. Kisi-kisi atau ventilator ini kita berikan cairan supaya dapat kita pastikan bahwa semua ventilator dalam keadaan bersih, ya. Cukupnya, ya cukup. Kita akan beralih ke ventilator yang di double blower yang di belakang. Sekarang kita bersihkan di sini, ventilatornya kita bersihkan semuanya. Ini yang memerlukan agak banyak ini. Ya, terus mau di sini. Kemudian baru kalau ada yang kotor semacam ini kita bersihkan. Kemudian kita hidupkan. Kita perhatikan. Kita putar ke posisi 3 dan kita putar posisi maksimal. Kita tunggu 5 sampai 10 menit. Jangan lupa kalau ada yang
belepotan semacam ini kita bersihkan. Secepatnya kita bersihkan sehingga mobil tetap terjamin. Saat ini juga kita bersihkan dengan cara disemprot seperti tadi. Jadi pada bagian mana yang kurang bersih itu perlu ditambahkan. Cukup. Bila mana ada yang ini baru kita bersihkan. Kita tunggu 5-10 menit hingga semua busa atau foam itu bersih kembali. Kemudian setelah itu kita akan melakukan persiapan. Ya, kita lihat apakah bunyi dari seperti tadi. Kalau tidak, kita yakinkan bahwa semua blower ini kita habiskan saja. Ya, kita habiskan di sisinya. Ya, kita sudah habis. Itu sudah cukup. Bersihkan. Kemudian kita akan melakukan persiapan untuk menutup baju. Kita menutup kembali seperti tadi. Kita pasangkan. Sampai dia bisa tertutup rapat. Ini kita kembalikan, kita masukkan lagi ke posisi jalan. Ya, selesai. Kemudian kita akan mengetes seberapa dingin permukaan AC yang telah kita bersihkan evaporatornya tadi. Dan ternyata kita dapati lebih dingin dari sebelum kita bersihkan tadi. Itu menunjukkan bahwa evaporator yang tadi kita bersihkan dalam keadaan betul.